46.107 peserta yang akan mengikuti ujian di manufaktur gelombang 2 dan juga gelombang 3 ataupun manufaktur 1 dan juga manufaktur 2, dan kuotanya hanya 7.129 kuota yang diturunkan untuk manufaktur saja. Apakah ini KKM-nya tinggi ataupun rendah? Informasinya sudah saya buatkan video terkait KKM kemarin, namun masih ada beberapa teman-teman yang ingin tahu terkait KKM di tahun ini ataupun khusus manufaktur saja, manufaktur 1 dan juga manufaktur 2. Nah, seperti apa videonya, seperti apa informasinya, kita lihat videonya setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Wahono Channel, yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat teman-teman semuanya supaya tetap semangat untuk meraih cita-cita Anda untuk bisa bekerja di Korea ataupun negeri gingseng Korea Selatan. Nah, di tanggal 18 April sampai 6 Juni yang akan dilaksanakan teman-teman untuk mengikuti ujian manufaktur tahap pertama ataupun manufaktur 1 di tahap pertama yang akan selesai di tanggal 6 Juni nanti. Pesertanya sekitar 23.286 peserta di manufaktur 1, yang seluruhnya pesertanya 46.107. Dan di gelombang 2 manufaktur ataupun manufaktur 2, 22.821 peserta yang akan mengikuti di gelombang 2 ataupun manufaktur 2. Nah, selanjutnya untuk kuota sendiri 7.129. Ini membahas terkait KKM ya teman-teman. Kita bahas terkait KKM dulu karena di sini harus membahas terkait berapa pesertanya dan juga berapa kuotanya. Untuk membahas terkait KKM perlu diketahui. Nah, perlu diketahui lagi teman-teman, untuk KKM ini bukan jadi sebuah patokan buat teman-teman, tapi buat teman-teman referensi saja seberapa kemampuan Anda ketika mengikuti tryout ataupun belajar di LPK ataupun mandiri juga. Seberapa besar kemampuan Anda untuk mendapatkan nilai KKM atau terendah. Jadi KKM ini jangan dijadikan patokan. Kalau bisa teman-teman semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus ataupun semaksimal mungkin. Contohnya 190 ataupun 90 poin di per 100. Nilai di tryout meskipun rendah ataupun tidak mencapai target itu juga belum dijadikan patokan teman-teman gagal dan juga teman-teman lulus di tryout ataupun ujian nanti. Karena teman-teman yang mendapatkan nilai tryout kecil di ujian juga mendapatkan kelulusan dengan nilai tinggi itu juga banyak, dan ada juga teman-teman yang tryout nilainya tinggi tapi ternyata di ujian sebenarnya mendapatkan nilai kecil, itu juga banyak, bahkan tidak lolos. Nah, di sini untuk kuotanya sendiri jika dibagi 2 itu sekitar 3.565 peserta. Namun di sini peserta yang mengikuti ujian di manufaktur 1 lebih banyak dibandingkan gelombang 2. Jika disamaratakan itu 3.655. Nah, jika nanti ada tambahan sedikit mungkin bisa mencapai 4.000 ataupun 3.700. Nah, kita bisa perkirakan saja jika 3.000 jika sama ini nanti pesertanya akan tersisih sekitar 19.721. Namun teman-teman, di sini kita di tahap pertama ini pasti ada tambahan kuota. Jika kuotanya awal 3.500, maka akan ada tambahan karena di tahap 1 masih diseleksi lagi di skill test. Jika ada tambahan 2.000 peserta itu 5.500, ataupun kita ambil positif saja, tambahannya tidak terlalu banyak, 5.200 peserta yang akan lolos di tahap pertama, maka yang tersisih sekitar 18.086 peserta dari 23.000. Nah, di sini bisa kita lihat dari 23.000 jika tersisihkan 18.000 peserta, jadi hanya 5.000 saja yang lolos, itu pasti akan nilainya tinggi teman-teman.
Nah, kita lihat ya, untuk di tahun 2022 sendiri kemarin untuk peserta manufaktur saja 29.909. Untuk peserta manufaktur saja dan kuotanya 10.000 mendapat tambahan kuota, setiap gelombangnya ada tambahan dan seluruhnya 12.585. Jadi di sini 17.414 peserta yang gagal di tahun 2023 manufaktur. Tentunya ini teman-teman sudah banyak teman-teman yang mengikuti ujian pertama kali gagal dan mempunyai pengalaman terkait teman-teman gagal di ujian pertama. Jadi ini sudah banyak teman-teman, 17.000 ini pasti pinter ataupun memahami terkait soal IPS topik. Jika teman-teman 46.000 ini dikurangi 17.000, ada beberapa saja, tinggal 28.000 pemula ya, pemula yang awal belum pernah mengikuti ujian tapi ikut ujian, ataupun teman-teman yang ikut umum. Ini banyak sekali. Jadi teman-teman di sini masih banyak teman-teman yang masih pinter ya, sudah pinter maksud saya. Ada banyak teman-teman yang sudah pinter terkait IPS topik. Jadi untuk nilai KKM-nya, prediksi saya ulang kembali, untuk prediksinya bisa mencapai 85/100. Jadi salah 6. Salah 6 ini di tahap pertama bisa lolos, ataupun salah 5, 87,5. Itu bisa lolos di tahap pertama, teman-teman. Jadi poin pentingnya di sini, raihlah nilai setinggi mungkin. Jika Anda masih di tryout nilainya 140, tambah lagi. Karena saya rasa untuk di tryout ini paling bagus jika rata-rata bisa mendapat 180 ataupun 170. Dan buat teman-teman yang sudah mendapatkan nilai 170 ataupun 70 poin per 100, itu berdoa saja, mudah-mudahan ada tambahan kuota di tahap pertama jadi lolos di tahap pertama. Untuk tahap kedua kita bisa gempur lagi supaya mendapatkan nilai lebih tinggi. Nah, jadi teman-teman, untuk pesertanya sendiri, jika banyak yang pinter akan mendapatkan nilai lebih tinggi KKM-nya. Jika teman-teman yang pemula ataupun 28 tadi itu mendapatkan nilai kecil, namun 17.000 ini di sini teman-teman ya, 17.000 teman-teman yang dulu yang sudah lulus di ujian tahun 2023, jika dikurangi 7.000, 10.000 saja yang tersisih. Jadi ada 7.000 teman-teman yang pinter di tahun 2023 kemarin. Mudah-mudahan di sini tetap ada tambahan kuota. Saya rasa setiap tahun tetap ada tambahan kuota. Jadi teman-teman tenang saja, tidak 7.129 nanti yang akan diluluskan. Mudah-mudahan ada tambahan kuota mencapai 8.000 ataupun 9.000. Karena di tahun kemarin ada tambahan 2.000 kuota, bahkan 2.500 ya, 2.500. Mudah-mudahan di tahun ini ada tambahan kuota sekitar 2.000 untuk manufaktur saja. Nah, jadi inti dari video ini, KKM-nya salah 6 ataupun salah 5. Jadi 85 ke 87,5 di tahap pertama. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.